datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1866-1870. Ketika gambar di layar menghilang, Kaiden tertegun untuk waktu yang lama sebelum sadar kembali. Dia tidak pernah menyangka sikap Jasper begitu keras dan tegas. Setelah sadar kembali, Kaiden menjadi marah. Dia tidak pernah diperlakukan begitu buruk sepanjang hidupnya. Dia meraih keyboard di depan layar dan menghancurkannya di layar komputer. Setelah tabrakan keras, layar pecah berkeping-keping. Kaiden terengah-engah saat dia berdiri di depan komputer seperti banteng gila. Jasper, kamu pengganggu yang tak tertahankan. Semakin Kaiden memikirkan hal ini, semakin marah dia. Wajahnya tegang saat dia langsung naik ke atas ke kantor Half the Harbor. Setelah beberapa menit, Kaiden menceritakan kembali seluruh proses ke Half the Harbor London. Setelah sampai, Kaiden menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, Jasper tidak pernah ingin menjanjikan apapun kepada kita sejak awal. Dia hanya ingin melihat kita mati. Kamu salah." Setelah mendengarkan putranya, wajah Half the Harbor London menjadi tenang. Half the Harbor London memejamkan matanya sedikit dan berpikir sejenak. Kemudian, dia bertanya, "Apakah menurutmu Jasper yang memasang jebakan ini?" Kaiden tercengang sejenak. Kemudian dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, Jasper sekarang adalah musuh nomor 1 Amerika Serikat, dan mereka ingin Jasper mati lebih dari siapapun di dunia. Jadi bagaimana? Mereka bekerja dengan Jasper untuk memasang jebakan ini. Terlebih lagi, hal yang paling mengerikan bagi kami sekarang adalah kontrak asuransi dari bank-bank kecil dan menengah, dan ini dikeluarkan untuk kami oleh Amerika Serikat. Mustahil bagi Jasper untuk memerintahkan Amerika Serikat. Oleh karena itu, saya pikir ini hanya kebetulan." Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Kaiden, setengah pelabuhan London tetap tenang dan tidak membuat pernyataan. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas tiba-tiba. "Karena itu tidak bisa dilakukan, kita harus mencari cara lain." "Ayah, ada cara lain apa?" tanya Kaiden. Half the Harbor London berdiri, berjalan ke jendela Prancis dengan tangan di belakang punggungnya, dan memandang jalan keuangan Wall Street yang ramai dan ramai di dekat kakinya. Setelah itu, dia berkata perlahan, "Mungkin ini bukan tempat kita seharusnya berada. Kami terlalu tidak sabar, dan harus menunggu setidaknya 10, atau bahkan 20 tahun lagi. Ini benar-benar terlalu dini sekarang. Dan sekarang, kita harus membayar ketidaksabaran kita." Tubuh Kaiden menegang saat dia melihat ayahnya yang sepertinya semakin tua setiap detiknya. Dia buru-buru berjalan ke Half the Harbor London dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, aku punya ide." Half the Harbor London meliriknya ke samping. Kaiden menggertakkan giginya dan berkata, "Pasar subprime terus-menerus mengalami korsleting. Produk-produk kredit itu sekarang tidak berharga, dan kami juga dibebani dengan pinjaman dari bank-bank kecil dan menengah. Terus terang, Awang sekarang bangkrut. Kami menghabiskan puluhan miliar dolar, tetapi yang kami beli adalah banyak hutang. Jika kita bertahan, utang hanya akan bertambah. Saya yakin situasinya akan terus memburuk, dan begitu lebih banyak bank kecil dan menengah mengajukan kebangkrutan, klaim asuransi saja akan cukup untuk menguras darah kami hingga tetes darah terakhir kami. Lebih baik memotong kerugian kita dengan cepat, dan mengajukan kebangkrutan." Setengah pelabuhan London memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak terkejut dengan lamaran Kaiden. Begitu dia mendengar itu, dia hanya mengajukan satu pertanyaan, "Tetapi jika ini masalahnya, kita akan menjadi bahan tertawaan dunia dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan tempat lagi." "Ayah, kamu yang mengatakan bahwa sebagai seorang pengusaha, kamu hanya perlu memperhatikan kepentingan. Segala sesuatu yang lain tidak relevan." Kaiden dengan bersemangat berkata,
Bahkan jika kita menjadi sasaran lelucon mereka, lalu bagaimana? Selama ada proyek lain di masa depan, apakah pihak lain tidak akan bekerja sama dengan kami karena kami gagal dalam akuisisi awam meskipun mereka diuntungkan? Itu tidak mungkin. Makanya, sebaiknya kita mengajukan pilot saja. Paling-paling, kami akan menanggung kerugian puluhan miliar dolar. Ketika Kaiden mengatakan ini, meskipun terlihat sangat bebas dan santai di luar, tetapi hatinya benar-benar berdarah. Ini adalah puluhan miliar dolar dan itu berarti sebagian besar kerja keras mereka terbuang sia-sia dalam merger ini. Mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka dan sekarang, mereka kehilangan segalanya dalam satu kesepakatan bisnis. Orang biasa tidak bisa menahan pukulan besar seperti itu. Namun, setengah pelabuhan Langdon tertawa. Dia mengangguk, menepuk bahu Kaiden dengan tangannya, dan berkata, "Ya, kamu jauh lebih dewasa sekarang. Kamu harus menangani masalah ini. Selain itu, Anda harus menghubungi keluarga Atticus lagi. Beritahu mereka bahwa kami tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Von Group bersedia memiliki kepemilikan silang dengan mereka, dan jika mereka tertarik dengan industri kami di Harbor City, kami dapat menjualnya kepada mereka dengan harga murah." Kaiden terkejut dan bertanya, "Keluarga Atticus Fabian Atticus? Bukan hanya keluarga Atticus, tapi juga W. Langdons. Wallace dan Kennedy Langdon adalah mitra potensial kami." "Setengah pelabuhan," kata Langdon. "Tetapi mereka tahu bahwa kami dalam kesulitan keuangan sekarang dan kami tidak dapat kembali ke Harbor City. Saya khawatir mereka akan menurunkan harga banyak dan kami pasti akan menderita kerugian jika kami bekerja sama dengan mereka saat ini." Setengah pelabuhan Langdon menjawab dengan sungguh-sungguh setelah mendengar apa yang dikatakan Kaiden, "Kehilangan ini sekarang bukanlah kerugian. Kita harus melihat ke depan untuk rencana jangka panjang dan fokus pada manfaat jangka panjang. Saat ini, kami telah menderita kerugian besar dalam akuisisi awam, dan kami sangat membutuhkan bantuan sekutu yang kuat. Kebetulan, mereka adalah sekutu terbaik kami karena kami sekarang memiliki musuh bersama yaitu Jasper. Karena kekuatan Jasper semakin kuat, dan dia perlahan-lahan membuat seluruh Harbor City berpihak padanya, apakah menurutmu Wallace dan keluarga Atticus akan duduk diam dan membiarkan itu terjadi? Saya khawatir mereka lebih cemas daripada orang lain. Sebagai gantinya, kami dapat memperkenalkan proyek kami di Inggris kepada mereka dan kemudian membuat mereka bekerja dengan kami. Ada uang yang bisa dihasilkan dan kita memiliki musuh bersama, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak setuju. Jika ketiga perusahaan bersatu, kami masih akan memiliki kekuatan di Harbor City dan itu bukan akhir bagi kami." Kaiden mengangguk perlahan saat dia mendengarkan penjelasan Langdon Half the Harbor dan berkata, "Oke, saya mengerti. Saya akan melakukannya sekarang. Saat ini, di Norritus City di Summerland, Jasper sedang melihat pasar subprime yang jatuh dengan cepat. Meskipun kecelakaan itu mengerikan, masih ada sesuatu yang kurang." Jasper menyipitkan matanya sedikit. Runtuhnya pasar membutuhkan lebih dari sekadar penghancuran mutlak oleh sisi pendek. Apa yang lebih dibutuhkan adalah beberapa peristiwa simbolis yang akan benar-benar menghancurkan semua kepercayaan dan tetes terakhir martabat pasar. Misalnya, dalam kehidupan sebelumnya, keruntuhan total subprime dimahkotai dengan kebangkrutan awam. Setelah itu, pasar subprime tidak pulih selama 1 dekade penuh. Saat ini, awam memiliki ayah dan anak Half the Harbor Langdon yang meminta bantuan dari ribuan mil jauhnya. Keselamatan dengan lebih menekankan pada kesopanan dan persahabatan pasti akan membantu mereka bertahan hidup untuk sementara waktu. Namun, Jasper percaya bahwa hari itu tidak akan datang terlambat. Dia tahu betul bahwa pemerintah Amerika Serikat telah memasang jebakan besar ini bagi ayah dan anak itu untuk membunuh mereka. Bom itu akan meledak cepat atau lambat. Karena itu, Jasper menolak tanpa memikirkan kondisi Kaiden. Jasper tidak bodoh. Saat ini, dapat dikatakan bahwa ayah dan anak J. Langdon telah mengkhianati seluruh Summerland.
Tidak mungkin mereka kembali dan terus mengembangkan industri mereka di Summerland di masa depan. Jika ayah dan anak itu diseret oleh awam, industri mereka di daratan diperkirakan akan diambil alih secara perlahan, dan kemudian industri itu mau tidak mau akan dijual dengan harga murah. Itu akan menjadi waktu yang tepat bagi Jasper untuk memanen. Oleh karena itu, setelah menolak Kaiden, alih-alih setuju untuk melepaskan posisi Lyman, Jasper meningkatkan upaya short selling-nya. Dampak langsung dari ini adalah bahwa pasar subprime Amerika Serikat berubah menjadi longsor. Gelombang besar terus melonjak sementara nilai pasar turun lagi dan lagi. Hampir semua investor di Amerika Serikat sampai. Sepotong berita pecah. Pak Lain, Bank Investasi Awam memiliki mati rasa akan hal ini. Berita dari Jake membuat Jasper berdiri tiba-tiba. Kebangkrutan orang awam. Jasper segera melihat perdagangan situasi pasar subprime dan pasti cukup, langit telah runtuh. Bank Investasi Awam adalah salah satu dari 4 bank investasi terbesar di dunia. Meskipun itu selalu yang terakhir dalam daftar, itu masih salah satu dari 4 bank investasi terbesar di dunia. Keberadaannya sangat penting dalam dan dari dirinya sendiri. Yang paling penting adalah bahwa dalam pasar subprime, investasi awam bank, sebagai pemegang posisi long terbesar, secara independen mendukung transaksi volume pada sebagian besar subprime pasar. Jadi, meskipun awam dijual ke Half Harbor Langdon dan putranya dari Summerland beberapa waktu lalu dan beberapa orang-orang dari Amerika Serikat tidak puas dengan ini, tidak ada reaksi ekstrim. Keberhasilan merger dan akuisisi ini bahkan sempat membawa dampak kecil. Gelombang kondisi pasar yang menguntungkan di pasar keuangan. Namun, merger baru selesai kurang dari setengah bulan yang lalu sebelum ayah dan anak dari Summerland itu mengajukan pilot. Apa artinya ini? Jika Anda membandingkan Amerika Serikat dengan keluarga besar, maka awam akan menjadi putri keempatnya dengan reputasi terkenal. Akhirnya, putri ini dirusak oleh seorang pria kasar bernama Jasper Lain. Jadi, Amerika Serikat membawa Half the Harbor Langdon dan putranya untuk mengambil alih. Awalnya itu adalah hal yang baik. Itulah sebabnya Half the Harbor Langdon dan putranya dengan senang hati mengambil alih. Namun, dalam waktu setengah bulan, mereka mengajukan gugatan cerai dan mengirim mayat putrinya kembali ke keluarga biologisnya. Akan menjadi tidak biasa jika Amerika Serikat tidak mengamuk. Pasar subprime bahkan lebih panas. Jasper tidak berharap kelembaman sejarah masih ada dan masih begitu kuat. Dia hanya ingin tahu kapan awam akan bangkrut ketika Half the Harbor Langdon dan putranya membuat keputusan yang begitu menentukan. Mereka memutuskan untuk memotong kerugian mereka dengan cepat. Sangat menarik, gumam Jasper. Pak Lain, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tidak, semuanya telah runtuh dan mereka tidak memiliki apa-apa. Kita hanya akan melihat mereka hancur dan terbakar. Peristiwa besar macam apa yang merupakan kehancuran pasar keuangan? Adegan ini yang orang biasa mungkin tidak pernah punya kesempatan untuk melihatnya di seumur hidup disajikan kepada praktisi keuangan di seluruh dunia saat ini. Itu adalah peristiwa yang benar-benar menghancurkan bumi. Jatuhnya orang awam menekan perjuangan terakhir di pasar subprime Amerika Serikat. Jasper tidak perlu melanjutkan sorting karena semua dana mulai mengalir deras. Sebelum ini, masih ada dana yang berfantasi bahwa pemerintah Amerika Serikat akan terus menyelamatkan pasar. Beberapa bahkan membayangkan bahwa ibu kota Wall Street seperti awam akan berperang melawan Yayasan J.W. Jasper dan awam akan meluncurkan serangan balik total, memungkinkan mereka yang bertahan menjadi kaya dalam semalam. Namun, sebagai intinya, awam kini telah menyatakan bangkrut, yang berarti pasar subprime ditinggalkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Bahkan orang yang paling optimis pun harus mengakui bahwa pasar subprime telah habis. Terlebih lagi, ini hanyalah badai yang disebabkan oleh kebangkrutan awam di subprime pasar, dengan badai yang lebih besar terjadi di dunia luar. Awam, salah satu bank investasi top dunia, memiliki bisnis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia.
Begitu bank investasi global seperti itu mengajukan kebangkrutan, itu akan memiliki dampak tertentu pada situasi keuangan internasional. Di mata media, kebangkrutan bank investasi awam dapat dikaitkan dengan Jasper saja. Seorang Somerlander, seorang pria dari Somerland yang muncul di sampul majalah Time, secara pribadi menggulingkan kekaisaran awam dan juga membuat orang-orang Amerika Serikat mengerti bahwa mereka bukan satu-satunya yang tahu cara bermain dalam permainan keuangan modern. Lehman telah mengajukan kebangkrutan. Perusahaan berusia seabad ini telah mengalami pasang surut selama hidupnya, dan akhirnya runtuh dalam krisis subprime mortgage. Setelah menganalisis esensi krisis subprime mortgage ini dari kedalaman kebangkrutan awam, setiap negara dan organisasi ekonomi di dunia perlu mengambil pelajaran dan pengalaman yang dengan susah payah diungkapkan kepada kami. Klimaks dari krisis subprime mortgage telah tiba. Orang awam telah jatuh, dan siapa yang akan jatuh selanjutnya? Berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan, media berita menggunakan semua jenis taktik yang menarik untuk menjadi headline berita mereka, tetapi tidak peduli media mana itu, konten utama mereka semua menunjuk pada hal yang sama. Orang awam sudah selesai, jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Namun, pasar dengan cepat menjawab pertanyaan ini. Bank investasi awam mengajukan kebangkrutan dan total 23 bank kecil dan menengah di Federasi Amerika Serikat menyatakan kebangkrutan pada saat yang sama. Hampir semua usaha kecil dan menengah ini bank berukuran besar telah memperoleh kontrak asuransi dari bank investasi awam. Proses kebangkrutan suatu perusahaan sangat merepotkan, apalagi bagi bank investasi bisnis keuangan besar seperti bank investasi awam. Begitu memasuki proses kebangkrutan, ia akan segera melikuidasi asetnya. Setelah harta kekayaan dilikuidasi, maka utang dan harta kekayaan dipisahkan dan pengadilan yang berwenang menunjuk pelaksana likuidasi kepailitan perusahaan. Bagaimanapun, bahkan jika perusahaan bangkrut, beberapa hutang sebelumnya harus dilunasi. Oleh karena itu, bank-bank kecil dan menengah ini mulai bangkrut sekaligus untuk memenuhi persyaratan untuk mengajukan kompensasi dari awam. Namun, masalah terbesar adalah bahwa bank-bank kecil dan menengah ini telah membentuk rantai kebangkrutan. Apa yang akan orang-orang pikirkan ketika mereka melihat ini? Bank itu bangkrut. Bagaimana dengan uang yang saya simpan di bank? Dengan itu, ketidakpercayaan bank mulai menimbulkan bau yang luar biasa di seluruh Amerika Serikat. Orang-orang mulai mengantri di pintu bank untuk mengambil tabungan mereka. Bank mengandalkan simpanan dari deposan untuk melakukan investasi guna memperoleh keuntungan. Begitu tren ini terbentuk, semua orang ingin menarik uang mereka dan bank akan kehabisan uang. Apalagi yang bisa mereka lakukan saat itu? Tidak ada yang mengira bahwa awam kebangkrutan akan berdampak besar. Ini secara langsung menyebabkan semua bank di Amerika Serikat jatuh di bawah tekanan besar yang melibatkan tabungan, deposito, dan penarikan. Federal Reserve akhirnya tidak bisa diam dalam masalah ini. Keputusan pertama yang dibuat oleh Federal Reserve adalah meningkatkan bunga tabungan dan kemudian mengurangi proporsi cadangan deposito yang harus dibayarkan oleh bank komersial kepada bank sentral. Untuk menjamin keamanan tabungan, semua bank perlu membayar sejumlah uang kepada bank sentral berdasarkan jumlah tabungan yang mereka miliki. Uang ini digunakan untuk memastikan bahwa mereka setidaknya dapat menangani penarikan besar-besaran oleh pelanggan. Yang pertama dari dua metode bank sentral adalah untuk mengurangi proporsi penarikan nasabah tabungan. Lagi pula, dengan tingkat bunga yang meningkat, menyimpan uang di bank dapat menghasilkan lebih banyak bunga. Langkah kedua adalah untuk mengurangi tekanan pada bank. Namun, saat ini, keruntuhan pasar subprime yang berkelanjutan menyebabkan masalah rantai kredit pribadi yang telah jatuh tempo meningkat. Di satu sisi, bank harus menghadapi nasabah yang menyimpan tabungannya dengan menarik uang dari bank. Di sisi lain, semua uang yang dipinjamkan oleh bank tidak dapat dikembalikan setelah tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, industri perbankan Amerika Serikat berada dalam kekacauan total. Segera,
krisis subprime mortgage akhirnya mulai melintasi perbatasan. Itu menyeberang dari dunia keuangan ke industri perbankan. Kedua industri yang terkait erat dan saling bergantung ini akhirnya menyadari betapa eratnya ketergantungan mereka. Dengan penyusutan skala besar real estate yang dikombinasikan dengan kredit pribadi yang jatuh tempo, industri perbankan Amerika Serikat mengantar musim dingin. Dan penggagas semua ini, berdiri di pusat komando kota Mauritius pada saat ini, telah memulai langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Diam-diam membangun posisi di perusahaan teknologi tinggi Amerika Serikat, seperti Apple, Microsoft, Qualcomm, General, Amazon, dan Oracle. Jasper memberi perintah kepada Jake dan tim. Mereka telah berada dalam perang keuangan ini begitu lama dan kesulitan prosesnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tetapi sekarang, Jasper akhirnya mencapai waktu panen yang menurutnya tepat. Dipengaruhi oleh krisis subprime mortgage, seluruh pasar saham Amerika Serikat telah jatuh ke dalam penurunan, dengan tren negatif selama 20 hari perdagangan berturut-turut. Sebagian besar saham perusahaan ini sekarang berada pada nilai historis yang rendah. Ini adalah waktu terbaik bagi kami untuk memasuki pasar. Jasper menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius, rakyat Amerika Serikat telah mendahului kita selama beberapa dekade terakhir, dan bahkan berabad-abad. Sekarang, kami akhirnya memiliki kesempatan untuk melahap akumulasi teknologi di Amerika Serikat selama 20 tahun ke depan. Perusahaan-perusahaan ini adalah masa depan yang sebenarnya, bicaralah, kolektor intelijen tim melaporkan pembaruan. Komisi Pengaturan Sekuritas Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan siklus penyelesaian indeks berjangka. Penyelesaian berjangka yang semula dijadwalkan untuk besok akan ditunda hingga akhir bulan ini. Jake terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia berteriak, apakah para bajingan dari Amerika Serikat itu tidak ingin menjaga martabat terakhir mereka? Apakah mereka benar-benar tidak tahu malu? Dulu ketika Soros berkumpul di pelabuhan saham, pemerintah kota pelabuhan tidak pernah berpikir untuk menyesuaikan indeks saham siklus penyelesaian bahkan ketika mereka berada di periode yang begitu sulit. Jika orang-orang dari Amerika Serikat bisa mengalahkan mereka, mereka akan diizinkan untuk mengambil apapun yang mereka ingin, tapi sekarang bajingan ini dari Amerika Serikat melakukan ini. Apa yang disebut siklus penyelesaian indeks saham sebenarnya adalah konsep yang sama dengan masa depan. Perdagangan berjangka adalah siklus, dan biasanya bulanan. Misalnya, pesanan pengiriman pada bulan Juli biasanya dibayar pada bulan September. Ketika saatnya tiba, Anda mengambil uang atau barangnya. Ketika JW Foundation berinvestasi di pasar subprime Amerika Serikat untuk short trading, apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah short indeks pasar subprime. Sekarang setelah pasar subprime anjlok, Jasper menang. Menurut penalaran tradisional, dia sekarang dapat menarik uang tunai dari pasar subprime dan bawa pergi keuntungan sesuai dengan jumlah dan kuantitas yang telah dia short dalam siklus penyelesaian ini. Ini adalah keuntungan ratusan miliar dolar AS. Itu juga keuntungan yang dinanti-nantikan oleh semua ibu kota Summerland. Semua orang telah membayar begitu banyak usaha dan mengambil risiko yang begitu besar, tetapi apa yang mereka kejar? Bukankah itu masih menarik? Namun, ketika hari penyelesaian terakhir tiba, pemerintah Amerika Serikat bertindak seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Telah terjadi. Tidak akan ada penyelesaian. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Jasper mengerutkan kening dan berkata kepada Jake, hanya saja sebuah penundaan. Mereka harus menyelesaikannya kecuali mereka ingin seluruh sistem keuangan mereka runtuh. Begitu Amerika Serikat melepaskan semua kepura-puraan keramahan dan memperjelas bahwa mereka tidak akan puas, kredit keuangan nasional Amerika Serikat akan hilang. Ketika orang lain datang ke meja permainan mereka untuk bermain, mereka akan mengambil pokok dan bunga begitu pemain kalah. Namun, ketika para pemain menang, mereka akan membalikkan meja dan menolak untuk mengakui kekalahan. Bahkan penjudi paling bodoh di dunia tidak akan bermain dengan negara seperti itu.
Mereka akan menggali kuburan mereka sendiri jika mereka diisolasi oleh keuangan global masyarakat. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak akan melakukannya ini. Tidak ada negara lain yang akan melakukannya juga. Oleh karena itu, penundaan Amerika Serikat hanyalah langkah menjijikkan di mata Jasper. Biarkan mereka menundanya kalau begitu. Mereka bisa tunda sekali, tetapi mereka tidak bisa menunda saya kedua kalinya. Kami akan melanjutkan sesuai dengan rencana awal kami untuk saat ini. Ketika Jasper sedang berbicara, telepon berdering. Dia melirik ke bawah dan kemudian berjalan ke kantor. Ini Jasper. Setelah menjawab panggilan, Jasper berkata secara langsung. Orang awam sudah bangkrut, bisakah kita kembali sekarang? Suara santai Henry datang dari telepon. Tentu, kembalilah. Anda menyelesaikan ini misi dengan sangat baik. Jasper tertawa. Henry terkekeh dan menjawab, saya pikir saya cukup baik. Sebenarnya ini semua berkat Connie. Keluhan dingin Conrad datang dari telepon. Dia jelas tidak senang dengan nama baru yang diberikan Henry kepadanya. Jasper hendak berbicara setelah dia mengeluarkan tertawa, tapi Henry selangkah lebih maju darinya. Benar, aku mendapat kabar. Meskipun aku tidak tahu seberapa benar itu, saya merasa lebih baik memberitahu Anda terlebih dahulu. Henry tidak membuat Jasper gelisah. Dia melanjutkan, apakah kamu ingat cinta Fabian itu? Dia sudah lama tidak bersuara, tetapi hari ini, salah satu anak laki-laki saya melihatnya meninggalkan Harbor City dengan pesawat. Dia menuju ke Amerika Serikat. Jasper menyipitkan matanya dan berkata, keluarga Atticus juga memiliki bisnis di luar negeri, jadi tidak aneh baginya untuk pergi ke Amerika Serikat, bukan? Henry terkekeh dan berkata, yang aneh adalah dia menggunakan jet pribadi Langdon dan pesawat Kennedy. Kedua bajingan itu tidak baik rakyat. Plus, ada bajingan lain yang menderita kehilangan yang menyakitkan di Amerika Serikat. Katakan, apakah menurutmu ketiga bajingan itu akan berkumpul dan melakukan sesuatu? Jasper sedikit tercengang, dan kemudian ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Apa yang kamu katakan itu mungkin? Benar, aku pikir juga begitu. Henry berkata, merasa senang dengan dirinya sendiri. Saya tidak tahu banyak tentang bisnis Anda, tetapi saya akrab dengan perkelahian geng. Mereka yang takut dengan seranganku kemungkinan besar akan berkumpul bersama untuk mencari kehangatan. Mereka mungkin hanya melakukan serangan balik ketika mereka mengumpulkan cukup keberanian. Jadi, apa menurutmu ketiga C***n itu melakukan hal itu sekarang? Itu sebabnya kupikir aku harus memberitahumu sebelumnya. Apa yang Anda katakan sangat penting bagi saya. Saat itu, saya selalu mengabaikan kemungkinan tiga keluarga bergabung. Sekarang setelah mereka benar-benar bersatu, saya harus menjaga diri dari mereka. Henry bahkan lebih bangga ketika mendengar apa yang dikatakan Jasper. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Ketika Anda akhirnya telah merawat para idiot bernama Fabian Atticus dan Kaiden Langdon itu, jangan lupa untuk membiarkan saya mencoba mereka. Oke, aku tidak akan melupakan itu, Jasper setuju dengan gembira. Setelah menutup telepon, Jasper melirik pasar subprime Amerika Serikat dan berhenti melakukan apapun. Sebagai gantinya, dia mulai menyusun rencananya untuk raksasa teknologi tinggi Amerika Serikat dengan Jake. Selanjutnya, fokus Jasper secara bertahap akan beralih ke pasar keuangan domestik. Apa yang perlu dia lakukan dengan Amerika Serikat adalah mempertahankan tekanan pada pasar subprime dan melanjutkan akuisisi saham raksasa teknologi itu. Karena krisis subprime mortgage telah benar-benar meletus, badai yang dibawanya sudah cukup untuk menyapu seluruh perekonomian Amerika Serikat. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menderita kerugian besar. Jasper bermaksud membiarkan JW Foundation keluar dari kegelapan dan mulai merencanakan masa depannya. Dia akan memanfaatkan kekacauan ini dan menyerap sebanyak mungkin raksasa teknologi yang dia bisa. Manfaat ini pada akhirnya akan aman di kantongnya,
dan dia melakukan ini untuk pengembangan JW dalam 20 tahun ke depan. Sementara Jasper dan Jake sedang merencanakan masa depan pasar keuangan Amerika Serikat, sebuah jet pribadi mendarat di New York di Amerika Serikat di tengah badai. Kayden secara pribadi menyambut mereka di landasan. Pada saat kritis ini, hanya Kennedy, Fabian, dan Sawyer yang memiliki kekuatan untuk membuat Kayden keluar dan menyambut mereka di bandara sambil mengambil risiko dibanjiri wartawan. Sekelompok orang turun dari pesawat dan bertemu di darat. Kelompok orang ini dibagi menurut usia. Kennedy dan Sawyer berasal dari generasi yang sama dan meskipun Kayden dan Fabian berada di generasi yang sama, Kayden jauh lebih tua dari Fabian. Tuan Kenny, Tuan Sawyer. Halo. Kayden tersenyum dan menyapa mereka dengan sopan. Kenyataannya, menurut hubungan mereka, Kayden dan Half the Harbor Langdon jarang berpartisipasi dalam perselisihan antara raksasa Harbor City yang lama, jadi posisi mereka tampak sangat berbeda. Apalagi setelah kerjasama Kayden dan Jasper, ternyata Kayden lebih dekat dengan Laus. Meskipun Kayden tidak bermusuhan dengan Fabian dan Sawyer, mereka jelas bukan teman. Namun, setelah hal-hal berkembang ke titik ini, saya sama sekali tidak perlu menyebutkan ini lagi. Setiap orang menghadapi musuh bersama, jadi selalu ada kemungkinan kerjasama. Temperamen dan sikap Kayden bisa dikatakan yang terbaik di antara generasi muda Harbor City, kata Sawyer sambil tersenyum. Kennedy juga mengangguk. Memang, keunggulan Kayden telah diperhatikan oleh semua keluarga papan atas di Harbor City. Selalu ada pepatah sebelum ini bahwa setiap keluarga dengan pewaris seperti Kayden akan tidak memiliki masalah berkembang selama 30 tahun ke depan. Namun, masalah datang dengan Jaspers penampilan. Bahkan generasi yang lebih tua telah menderita kekalahan telak di tangan Jasper. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menyebutkan pepatah ini lagi. Ketika Kennedy memikirkan Jasper, dia menggertakkan giginya dan ekspresi tidak menyenangkan muncul di wajahnya. Pak Kennedy, apakah Anda memiliki sesuatu? Pikiran Anda? Kayden bertanya ketika dia melihat Kennedy tampak agak pucat. Siapa di sini yang tidak memikirkan sesuatu? Kennedy menjawab. Begitu dia mengatakan ini, Sawyer juga mulai terlihat tidak sopan. Dia berjalan menuju mobil dan berkata, "Ayo pergi. Kami datang jauh-jauh ke sini, dan kami harus mengunjungi Half the Harbor Langdon terlebih dahulu. Dulu, keluhan kami hanyalah permainan anak-anak, dan saya akan membiarkannya pergi. Saya tidak berencana untuk membagi rambut tentang apapun, tetapi mulai sekarang, jika Anda masih tidak mengendalikan sikap Anda, itu pasti akan mempengaruhi hubungan kerja sama antara tiga keluarga. Saya tidak berpikir ayahmu Sawyer ingin melihat ini, kan? Kudengar posisi ayahmu sebagai kepala keluarga terancam karenamu. Jika bukan karena fondasi yang kuat dari bisnisnya selama bertahun-tahun, aku ingin tahu apakah kalian berdua masih akan datang ke sini atas nama keluarga Atticus." Kata-kata Kayden membuat wajah Fabian muram. Sebelum Fabian bisa membalas, senyum antusias tiba-tiba mekar di wajah Kayden. Dia berkata, "Tuan Fabian, hari semakin larut dan hari ini sangat berangin dan hujan di New York. Benar-benar tidak cocok untuk tinggal di sini. Mengapa kita tidak segera masuk ke mobil agar kedua tetua tidak dibiarkan menunggu terlalu lama?" Fabian, dengan kulit kaku, menyadari bahwa dia telah benar-benar dihancurkan oleh Kayden. Sambil mendengus, dia masuk ke mobil setelah menundukkan kepalanya. Saat dia melihat sosok Fabian, mata Kayden menjadi gelap sejenak. Namun, kegelapan menghilang dengan segera dan kemudian digantikan dengan senyum lembut dan mulia. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil. Konvoi itu mulai berjalan perlahan dan menuju kawasan kelas atas di pinggiran kota New York. Pada saat ini, Sawyer dan Kennedy sedang duduk di mobil yang sama di depan. Sawyer melirik Kennedy dan tersenyum. "Sepertinya lawan lama kita tidak bisa menahannya lagi. Dia ditipu oleh Amerika Serikat dari puluhan miliar hanya dalam satu kesepakatan bisnis. Itu bahkan dalam dolar AS.
Tidak ada yang bisa menanggung pukulan seperti itu. Karena dia masih berdiri tegak, itu berarti Von Broek sangat kuat, kata Kennedy. Sawyer sedikit menyipitkan matanya dan berkata, menurutmu apa yang akan dia tawarkan untuk kerja sama kita? Ini tidak lebih dari melepaskan beberapa kepentingan yang ada, tetapi apapun kondisinya, bekerja sama dengannya adalah pilihan terbaik kami saat ini. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa kami telah diisolasi di Harbor City selama beberapa waktu? Kata-kata Kennedy membuat sudut mulut Sawyer berkedut dan dia memiliki ekspresi yang sangat. Mereka akan pergi sampai akhir dengan Jasper tanpa mempedulikan konsekuensinya. Semua keluarga telah mengguncang fondasi mereka sendiri sambil mempertaruhkan kerugian besar hanya untuk mengangkat Jasper. Saya pikir semua kentut tua itu sudah gila. Sawyer mengutuk dengan suara rendah penuh kebencian. Kennedy melirik Sawyer dan sudut mulutnya naik sedikit melengkung yang tidak mudah dideteksi. Dia tahu mengapa Sawyer sangat marah, itu karena Sawyer kehilangan kursinya di komite selama pemilihan Federasi Bisnis Kota Pelabuhan. Organisasi ini didirikan beberapa dekade yang lalu dan berasal dari saat Harbor City masih berada di bawah yurisdiksi Inggris Raya. Saat itu, Harbor City meniru model Inggris. Dalam rangka memfasilitasi pengelolaan komunitas bisnis Harbor City yang semakin sejahtera, Inggris mendirikan organisasi ini di bawah pemerintahan Harbor City. Organisasi ini telah menjabat sebagai anggota komite keluarga teratas Harbor City sejak didirikan. Ini bisa bahkan dianggap sebagai pengakuan atas keluarga oleh pemerintah Harbor City. Hanya dengan menjadi anggota komite ini seseorang dapat memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka kaya dan berkuasa. Namun, dalam pemilihan ini, Sawyer kehilangan kursi komite yang telah dipertahankan oleh keluarga Atticus selama 50 tahun terakhir. Meskipun ini hanya kursi kehormatan nominal, semakin dalam mengakar orang kaya dan terkenal, semakin mereka membutuhkan ini. Bagaimanapun, Harbor City tidak sebagus daratan di mana ada tanah yang luas dan sumber daya yang kaya. Harbor City terlalu kecil, dan ekonomi berkembang secara keterlaluan. Karena itu, persaingan di antara orang kaya juga sangat tinggi. Jadi, jika Anda rendah hati, Anda akan segera dilupakan. Situasi keluarga Atticus saat ini tidak terlihat baik, dan pada saat yang sama, mereka diboikot oleh Harbor City. Akan sangat aneh jika mereka masih dalam suasana hati yang baik. Sawyer menoleh ketika dia sepertinya menyadari sarkasme Kennedy. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum, "Aku sudah lama tidak bertemu ayahmu. Kudengar dia sedang memulihkan diri." Kennedy tercengang. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, "Ayahku semakin tua, dan dia telah memulihkan diri selama lebih dari 1,5 tahun. Kalau tidak ada yang mendesak, kami jarang mengganggunya. Saat ini, aset terkuat dalam keluarga kaya seperti mereka mungkin bukan kekayaan atau kekuasaan. Sebaliknya, itu adalah kehadiran tuan lama mereka, yang mungkin masih hidup atau tidak. Selama tuan tua itu masih ada, keluarga itu akan berdiri tegak dan tidak akan terjadi apa-apa. Mengapa hukum masih berada di puncak kekuasaan mereka meskipun rasanya seolah-olah mereka perlahan-lahan menjauhkan diri dari para petinggi lainnya di Harbor City? Itu karena hukum tuan tua masih ada. Dan bahkan di antara semua tuan tua, hukum tuan tua masih menjadi yang teratas. Adapun Wallace, penguasa lama Langdons, dia memang tidak dalam kondisi yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tuan tua itu anjlok dalam sekejap ketika Langdons diisolasi. Dia masih terbaring di rumah sakit dan belum keluar sampai sekarang. Meskipun dokter mengatakan bahwa tidak ada kondisi yang mengancam jiwa untuk saat ini, semua orang dapat merasakan bahwa kehidupan lelaki tua itu perlahan-lahan menipis, dan hanya masalah waktu sampai dia meninggal. Selain itu, hal semacam ini harus dirahasiakan dalam keluarga, tetapi tidak ada tembok kedap udara di dunia. Tidak peduli seberapa rahasianya itu, tetap merupakan fakta bahwa tuan tua itu sudah lama tidak menunjukkan wajahnya,
dan pada akhirnya akan diketahui oleh seseorang dengan motif tersembunyi seperti keluarga Atticus. Kamu benar, tuan tua semakin tua, jadi lebih baik tidak mengganggunya dengan hal-hal menjengkelkan ini, kata Sawyer sambil tersenyum. Omong-omong, saya tahu tim medis dan mereka adalah ahli top dunia untuk mengobati gagal jantung. Apakah Anda ingin memperkenalkan mereka kepada Anda? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Kennedy menegang, dan kemudian dia menoleh untuk melihat Sawyer dengan dingin. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.